عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين Tilawah Al-Quran 94,3 Kita FM Meniti ilmu, menata hati. Baik, masih dalam program Info Kita Pagi pendengar dan juga kalau musim dimanapun Anda berada, akan kami berikan informasi seputar kesehatan ya berikutnya yang akan kami hadirkan untuk menemani Anda kesempatan pagi hari ini, dan tampaknya sekaligus informasi terakhir yang dapat kami berikan untuk Anda. Ya, untuk Anda yang mungkin sering merasakan badan lemas saat bangun tidur, apa penyebabnya ya? Iya, alih-alih merasa segar dalam hal ini ya, Anda mungkin pernah ya merasakan bangun tidur dengan lemas ya, kondisi lemas. Di mana kondisi ini mungkin akan mengganggu aktivitas setelahnya ya, pendengar dan juga keluarga muslim. Dan sebab itu dalam hal ini ya, tidur ini sebenarnya dilakukan untuk mengisi energi, tapi malah merasakan sebaliknya. Ya, bagaimana kondisi tersebut bisa terjadi ya? Apakah cara yang bisa dilakukan ya? Dan akan kami berikan informasi untuk Anda ya, di mana normalnya ya dalam hal ini tidur digunakan untuk mengisi kembali energi setelah terkuras untuk beraktivitas. Namun beberapa orang justru merasa semakin lelah saat terbangun dari tidur. Ya, meski belum ada penyebab pasti ya, berikut adalah berbagai kondisi yang dipercaya
merupakan penyebab badan terasa tetap lelah setelah bangun tidur. Yang pertama adalah tidur terlalu lama atau sebentar. Ya, bukan hanya kekurangan ya, kelebihan waktu tidur rupanya juga bisa membuat badan terasa lemas setelah bangun nih, pemirsa dan juga pendengar. Ya, selain merasa lemas, kurang tidur bisa juga membuat kita merasa pusing dan kelelahan. Ya, oleh karena itu meski banyak memiliki waktu luang ya, tentunya kita tetap disarankan untuk tidur sesuai kebutuhan, yaitu 7 sampai 9 jam per hari. Ya, sementara itu untuk tidur siang ya, kita tidak disarankan melakukannya selama lebih dari 90 menit. Yang kedua adalah terkait dari stres nih ya, dimana kekhawatiran akan berbagai hal yang seringkali membuat kita terjaga ya hingga larut malam, dan tidak jarang meski sudah bisa tidur, kita akan kembali terbangun dan masih memikirkan hal serupa. Dan kondisi inilah yang kemudian membuat stres menjadi salah satu penyebab ya badan lemas saat bangun tidur. Dan oleh karena itu penting ya untuk mengetahui cara pengelolaan stres, dimana setiap orang bisa memiliki cara berbeda-beda dalam menangani stres tentunya. Yang berikutnya adalah insomnia. Dan bukan hanya sulit tidur ya, insomnia juga kerap membuat seseorang terbangun dari tidur sebelum waktunya, di mana kondisi juga dapat membuat seseorang dengan insomnia tetap merasa lelah saat terbangun meski sudah tidur lebih dari biasanya. Di mana bagi beberapa orang insomnia memang tidak berbahaya, namun jika mengganggu ataupun gangguan tidur ini terjadi hampir setiap hari, penting untuk memeriksakannya ke dokter. Ya, bukan hanya kelelahan ya, insomnia juga bisa mengakibatkan kesulitan berkonsentrasi dan juga gangguan mood. Ya, selain insomnia ya, gangguan tidur lain seperti sleep apnea dan narkolepsi juga bisa menyebabkan badan lemas dan bahkan gemetar saat bangun tidur. Yang keempat adalah sleep hygiene yang buruk ya, yang menjadi penyebab ya ini gangguan tidur tadi ya, di mana kita juga bisa salah satu bisa menjadi penyebab badan tetap terasa lemas saat bangun tidur, di mana sleep hygiene adalah praktik kebiasaan tidur yang sehat. Ini bisa dilakukan dengan berbagai cara ya, diantaranya bangun dan tidur pada waktu yang sama setiap harinya. Dan terkait dari batasi jam tidur siang ya, dapat membuat kamar tidur nyaman juga salah satu faktornya. Menghindari makanan mendekati waktu tidur ya, mengurangi pemakaian alat elektronik sebelum tidur, ini juga dapat menjadi faktor akan hal ini ya pendengar dan juga keluarga muslim. Ya, dan dalam hal ini pendengar dan juga keluarga muslim dimanapun Anda berada ya, tentunya bagaimana cara mengatasi agar badan tidak lemas saat bangun tidur. Ya, dimana tentunya dengan memperbaiki kualitas dan jumlah jam tidur ini merupakan kunci penting ya untuk mengatasi badan lemas saat bangun tidur. Dan akan kami hadirkan untuk Anda ya cara yang mungkin bisa dilakukan ya untuk mendapatkan kualitas dan jumlah jam tidur yang lebih baik. Yang pertama adalah dengan membatasi tidur siang ya selama 20-90 menit, mungkin tidak kurang dari itu ya. Dan buat jadwal tidur supaya bisa bangun dan tidur pada waktu yang sama setiap harinya. Dan berikutnya adalah menciptakan suasana tidur yang kondusif dengan menyesuaikan cahaya, suara, dan juga lain sebagainya. Menghindari mengkonsumsi makanan berat sebelum tidur, olahraga teratur, berjemur di pagi hari ya untuk mengatur ritme sirkadian ya dalam hal ini. Dan berikutnya adalah lakukan teknik relaksasi sebelum tidur. Dan mungkin dalam hal ini bisa dengan membaca buku ya. Dan setiap orang tentunya bisa menerima perawatan berbeda untuk kondisi ini sesuai dengan penyebab yang mendasarinya. Sebagai contoh, jika kelelahan disebabkan oleh anemia, gangguan inilah yang perlu dirawat terlebih dahulu. Ya, itu tadi ya informasi terkait hal ini kami ambil dari halosehat.com ya. Semoga dari informasi yang kami hadirkan ya dapat menjadikan informasi yang bisa diaplikasikan, apalagi untuk Anda yang mungkin senantiasa merasakan badan lemas saat bangun tidur, yang telah kami berikan penyebabnya dan juga bagaimana caranya tadi. Dan sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kesempatan pagi hari ini tentunya dalam program Info Kita Pagi. Kami ucapkan jazakumullah khair untuk kebersamaan Anda, dan setelah ini akan kami hadirkan program berikutnya ya, ini program konsultasi keluarga yang akan kami hadirkan untuk menemani Anda di pagi hari ini. Dan kami akhiri terdahulu untuk program Info Kita Pagi, dan kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati. Bagi Anda yang tidak punya rekening bank tapi mau berdonasi untuk operasional radio Kita FM, kini ada cara mudahnya nih. Disimak ya. Pertama, jangan lupa bawa uangnya ya.
Kedua, kunjungi minimarket terdekat yang awalnya huruf A ya. Lalu, ajukan kirim uang via Dana ke kasir. Selanjutnya, sampaikan nomor tujuan transfer ke 0852 10 943 943. Terakhir, jangan lupa konfirmasi ke Radio Kita FM ya. Gimana? Mudah bukan? Jazakumullahu khairan. Sesaat lagi Anda akan mengikuti program konsultasi keluarga dengan tanya jawab dan interaktif. Semoga Ustadz beserta keluarga kaum muslimin senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah, amin ya rabbal alamin. Ustadz, cara agar tidak gampang futur dan putus asa gimana ya? Ana sadari Ana sering sekali mengalami futur sejak ditimpa musibah. Padahal sebenarnya Ana ingin merasakan nikmatnya ibadah lagi seperti sebelumnya. Selama itu Ana sering punya rencana. Selain itu Ana sering punya rencana, tapi sering mengalami kendala juga, termasuk dalam masalah jodoh. Terkadang Anda merasa tidak semangat untuk belajar atau untuk memperbaiki diri lagi. Bagaimana cara mengatasinya? Jazakallahu khairan. Alhamdulillah. Yahdikumullah wa yuslih balakum. Ulama kita mengatakan, laulal masyaqqatu lasadan nasu kulluhum. Kalau bukan karena kesulitan, maka seluruh orang akan berhasil. Kalau bukan karena kesulitan, maka seluruh orang akan sukses. Artinya apa? Artinya memang jalan kepada jalan menuju surga itu berat. Jalan mencari ridho Allah itu nggak mudah, memang sulit. Makanya kan yang berhasil selalu minoritas. Orang-orang bertakwa kan minoritas. Yang ranking 1 dulu mayoritas atau minoritas? Minoritas. Juara kelas minoritas. Juara olimpiade minoritas. Semua orang sukses itu minoritas. Kenapa bisa minoritas? Karena mayoritas manusia nggak mau capek, nggak mau letih, nggak mau susah, nggak mau menghadapi kesulitan, maunya instan, dan tidak ada kesuksesan dengan instan. Lihat Nabi SAW, 13 tahun beliau harus merasakan sakitnya, ditekan, dihina, dicela, bahkan sahabat-sahabat beliau disiksa di kota Mekah selama 13 tahun. Beliau harus berangkat ke Madinah, lalu berjuang lagi di Madinah. Semua itu adalah bukti bahwa konsepnya adalah sebagaimana yang kita katakan. Dan ujian kita ini nggak ada apa-apanya dibanding ujiannya Nabi SAW dan para sahabat. Maka coba tawakal kepada Allah. Ikhris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jaz atau wala ta'jiz. Nabi SAW bersabda, berusahalah dan berjuanglah mengejar apa yang bermanfaat bagi Anda, minta pertolongan kepada Allah, dan jangan lemah. Wallahu ta'ala bisawab. 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustadz, keluarga, seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Begitu yang bertanya. Afwan Ustadz, saya adalah istri sekaligus ibu dari 3 anak yang masih kecil-kecil. Saya sangat ingin berbakti kepada suami, melayaninya dengan baik, mengurus segala keperluan suami sampai hilang. Mengurus segala keperluan suami sampai hal remeh seperti memotong kukunya dan lain-lain. Kedua, saya seringkali berada pada kondisi tersibukkan oleh anak-anak. Apa nasihat Ustadz untuk saya? Untuk saya? Dan bagaimana melihat prioritas antara melayani suami, beribadah seperti sholat sunnah, mengasuh dan bermain dengan anak-anak, mengurus rumah seperti mencuci dan lain-lain, serta menuntut ilmu syar'i. Saya masih kadang bingung mana yang harus saya dahulukan antara melayani suami atau mengurus anak-anak atau mengerjakan urusan rumah. Jazakallahu khair, barakallahu fikum. Ya, pertama niatnya bagus, niatnya ingin jadi al-muasiyah. Sebaik-baik wanita itu al-muasiyah,
yang helpful dan suka ngebantu suaminya dan pengen sekali berbuat untuk suami, itu bagus. Dan yang kedua, tinggal bermain kaidah aja. Mungkin yang membuat kita bingung, kita belum mengerti berbagai macam kaidah dalam masalah ini. Seperti misalnya al-jam'u aula minat tarjihin amkan, menggabungkan seluruh dalil dan amal soleh itu lebih didahulukan daripada memilih salah satunya. Jadi kalau kita bisa kerjakan semuanya, tinggal diatur aja waktunya. Contoh, mengunting kuku sama ngurus anak. Nah, mengunting kuku kan kita bisa kerjakan di setiap waktu di 24 jam, termasuk ketika suami kita sudah terlelap. Jadi bisa kita gunting jam 1 malam gitu ya, suami udah tidur gitu, ya udah kita guntingin kukunya, tapi jangan pas kita lagi ngantuk gitu loh, karena berantakan nanti. Jadi pas kita lagi fresh dan seterusnya, udah kita guntingin. Bangun-bangun sudah pendek, bukan sudah hilang, sudah pendek gitu lah. Udah pendek nih gitu loh. Kan itu bisa pas suami kita lagi istirahat dan seterusnya. Terus juga kaidahnya al-wajib mudayyak muqaddam 'ala al-wajib al-muwassa'. Kewajiban dan tanggung jawab yang waktunya sempit itu didahulukan daripada kewajiban yang waktunya cukup fleksibel atau cukup banyak gitu loh. Jadi tadi kalau misalnya anak harus mandi ketika di sekolah, harus mau ke sekolah atau mau online gitu, ya udah mandikan anak dulu sebelum kita beres-beres rumah, yang bisa kita lakukan ketika anak-anak sudah belajar online atau ketika suami sedang sudah berangkat ke kantor, baru setelah itu rapi-rapiin. Tapi begitu suami dan anak Anda fokus ke sarapan suami lah, mandiin anak lah, dan seterusnya. Terus yang perlu kita ingat bahwa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak membebankan kalian sesuatu yang kalian tidak, atau Allah tidak membebankan seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Berarti tidak ada kondisi di atas kesanggupan kita. Artinya kita sanggup, cuman masalahnya yang pertama, udah jujur belum sama Allah? Yang kedua, sudah bertawakal kepada Allah atau belum? Bergantung sama Allah. Yang ketiga, sudah minta pertolongan sama Allah atau belum? Yang keempat, sudah berusaha cari keberkahan waktu atau belum? Itu yang harus. Terus yang ketiga, sudah tahu ilmu skala prioritas atau belum? Itu yang mungkin perlu dilakukan. Saya rasa 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati. Bismillah, anak itu pertanyaan sekarang. Anak aku 5 tahun, 2 tahun menikah. Apakah buruk bagi seorang istri yang mempertahankan pernikahannya meskipun menyakiti dirinya sendiri karena tidak terpenuhi hak-haknya oleh suami? Kadalah suami positif HIV dan baru diketahui setelah mereka menikah. Jazakallahu khairan. Yang pertama, untuk para jamaah yang lain, banyak-banyak bersyukurlah kepada Allah ketika kita mendapatkan suami yang memberikan hak kita. Karena pertanyaan ini sebagai contoh, banyak sekali di luar sana yang gak seberuntung kita, yang punya suami tapi tidak memberikan hak-haknya, yang menikah tapi tertekan. Maka banyak-banyak bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kita tidak bersyukur, maka kita kufur nikmat, dan itu dari awal masalah kita ke depan. Adapun untuk beliau yang bertanya, yang pertama bersabarlah. Dan bersabar artinya menahan diri agar tetap on track. Dan yang kedua, kedepankan iman kepada takdir, bahwa ini ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan pasti banyak hikmah, pasti banyak pelajaran jika kita mau merenungkan, jika kita punya ilmunya, dan kita mau menerimanya sebagai sebuah takdir. Jadi kedepankan iman kepada takdir. Orang-orang beriman itu mengucapkan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Rabb kami, Engkau gak mungkin menciptakan sesuatu tanpa ada alasan. Pasti ada hikmah. Yang ketiga, adapun ketika suami positif HIV dan bisa menularkan kita,
maka untuk sementara di-cut dulu jalan-jalan penularan, di-cut dulu, diputus dulu jalan-jalan penularan. Semua yang bisa membuat diri kita tertular itu ditutup dulu, dan itu syar'i insyaallah. Terus yang berikutnya, adapun masalah perceraian atau tidak mempertahankan, maka saran saya konsultasikan lebih lanjut kepada seorang ahli ilmu dan buka masalahnya secara komprehensif. Karena masalah perceraian itu salah satu fatwa tersulit di dalam dunia fikih dan terberat, dan sebaiknya dan idealnya itu tidak dibahas di sesi tanya jawab umum, karena butuh fakta dan kondisi yang komprehensif. Dalam ilmu usul fikih dikatakan al-hukmu ala syai'in far'un an tasawwurihi, menghukumi sesuatu itu setelah mengetahui masalahnya secara komprehensif. Tapi pada dasarnya wanita boleh meminta cerai jika hak-haknya tidak terpenuhi atau tidak ada rasa cinta sehingga dia tidak bisa bertakwa kepada Allah dalam pernikahannya tersebut. Dia tidak bisa bertakwa kepada Allah. Dia tidak bisa menjadi wanita yang bersyukur, sebagaimana kisah istrinya Thabit bin Qais, punya suami calon penghuni surga tapi minta cerai. Kenapa? Kata istrinya, walakinni akhaful kufra ba'dal iman, karena saya khawatir kufur nikmat setelah beriman. Suami saya baik banget tapi saya nggak suka, saya nggak cinta, dan saya khawatir kalau saya lanjutkan saya nggak bisa bertakwa kepada Allah. Ingat, pernikahan itu untuk menjaga setengah agama. Faqad istakmala nisfa din, kata Nabi SAW. Dia telah menjaga separuh agama. Ingat, tujuan pernikahan itu menjaga kehormatan, dan kehormatan ini berkaitan dengan banyak hal. Oleh karena itu, kalau itu tidak terpenuhi, maka diperbolehkan untuk bercerai. Itu secara global. Detailnya saran saya konsultasi. Allah ta'ala bisawab. Karena ada wanita tidak terpenuhi haknya tapi happy-happy aja, senang-senang aja, dan dia masih bisa bertakwa, bahkan takwanya semakin bagus, padahal hak-haknya nggak dikasih. Tapi ada wanita nggak bisa bertakwa, dia nggak bisa bertakwa, dia nggak bisa bersyukur. Dia baru bisa bersyukur kalau haknya dikasih dan atau dia mendapatkan suatu kondisi dalam rumah tangganya. Setiap orang beda-beda. Oleh karena itu yang perlu dicamkan. Dan terakhir, coba mulai dengan evaluasi diri. Sudah bertakwakah kita kepada Allah? Sudah jujurkah kita kepada Allah? Jangan pernah lupa bahwa dzalika bima qaddamat aydikum wa anna Allah laysa bidzallamin lil 'abid. Dalam surat Ali Imran ayat 182 Allah berfirman, dan itu karena perbuatan kalian, dan Allah tidak pernah menzalimi hamba-hambanya sama sekali. Allah ta'ala bisawab. Pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz, keluarga, dan seluruh umat Islam selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya Ustadz, bagaimana cara menghilangkan rasa minder dengan teman-teman akhwat yang Masya Allah banget, yang punya ilmu agama dan ilmu dunia, sedangkan saya hanya akhwat biasa-biasa saja, yang ilmu akhirat dan ilmu dunianya tidak sebanding dengan mereka. Terkadang rasa minder itu malah yang membuat saya tidak melangkah, stagnan di posisi ini terus. Mohon nasihatnya Ustadz. Jazakallahu khairan. Hadirin yang Allah muliakan, rasa minder itu karena kita fokus ke makhluk, dan menjadikan makhluk itu sebagai parameter. Siapa yang suruh kita jadikan makhluk itu sebagai parameter? Parameternya itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Harusnya demikian. Jadi parameternya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau parameternya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala,
kita nggak akan minder, karena Allah tidak pernah menjadikan teman kita sebagai parameter kebaikan kita. Allah itu menjadikan kemampuan kita sebagai parameter kebaikan kita. Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah membebankan seseorang di atas kemampuannya. Al-Baqarah ayat terakhir. Lalu juga Allah mengatakan dalam surat At-Taghabun, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Kalau kita sudah bertakwa semampu kita, maka kita sudah berhasil di sisi Allah, walaupun kualitas kita di bawah yang lain. Walaupun kualitas kita di bawah yang lain. Sekali lagi, kalau kita sudah bertakwa kepada Allah semampu kita, semaksimal kita, maka kita sudah berhasil di sisi Allah, walaupun secara kasat mata kita di bawah yang lain. Kita di bawah yang lain. Itu yang perlu kita camkan. Gitu jemaah sekalian. Di bawah yang lain. Maksimal diri kita nih, misalnya kalau pakai nilai 40, maka ketika kita sampai nilai 40, maka kita sudah berhasil di sisi Allah, walaupun di ranking kita nomor 274, jauh banget di bawah, jauh banget, 274 dari 273 siswa, jadi -1, parah banget. Kalau yang lain bagus-bagus nilainya, tapi kan parameternya bukan manusia. Terus yang berikutnya jemaah sekalian, mainkan amalan hati. Mainkan amalan hati. Mainkan amalan hati. Imam Ahmad itu pernah merekomendasi seseorang yang ketika beliau rekomendasikan, sebagian orang tuh kaget, karena bagi mereka ini orang biasa-biasa aja, sosok ini biasa-biasa saja di level itu ya, di standar zaman beliau. Karena beliau rekomendasikan juga bukan orang sembarangan. Yang beliau rekomendasikan adalah Ma'ruf al-Karhi. Makanya ditanya, kok bisa antum merekomendasi Ma'ruf? Emangnya Ma'ruf itu sehebat apa sih? Apa kata Imam Ahmad? Karena ma'ahu Rasul ilm. Mungkin dianggap sebagian pihak beliau biasa-biasa saja, tapi Ma'ruf itu punya kepalanya ilmu, intinya ilmu. Apa intinya ilmu? Khasyatullah, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu membuat saya merekomendasi beliau. Lihat bagaimana para ulama menjadikan parameter, bukan kecerdasan, bukan skill, tapi rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala bisawab. Uangnya 50.000, berarti kembaliannya 500 rupiah ya, Dek? Iya, Kak. Mau sekalian isi pulsa? Oh ya, kembaliannya mau permen aja atau mau didonasikan? Hah? Didonasikan kemana, Kak? Kemana ya? Aku mau ambil aja uang kembaliannya, Kak. Soalnya mau aku masukin ke kenceleng infak dakwah. Emangnya apa itu, Dek, kenceleng infak dakwah? Ya, kayak celengan gitu, Kak. Untuk tabungan saya di akhirat nanti. Kenceleng infak dakwah, kenceleng tabungan untuk infak operasional dakwah. Sisihkan harta Anda untuk kepentingan akhirat. Jika Anda sering menabung untuk keperluan dunia, maka ubahlah prioritas tabungan Anda untuk akhirat. Ajari anak Anda untuk gemar berinfak. Jadilah salah satu dari pemilik kenceleng infak dakwah. Dapatkan kencelengnya sekarang juga di radio kita, Jalan Kali Tanjung nomor 52B Kesambi, Cirebon. Untuk informasi, silakan hubungi 0231 488 Silakan hubungi 0877 2999 9923. Dek, sebentar, Dek. Kenapa, Kak? Kakak mau juga dong celengan akhiratnya? 94,3 Kita FM, meniti ilmu,
menata hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz, keluarga, dan seluruh umat muslim selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya Ustadz, semangat belajar saya ketika pulang ke rumah orang tua menjadi berkurang. Karena kadang saya nggak enak dengan orang tua kalau sering streaming kajian, jadi banyak yang saya skip agar orang tua tidak berpikir macam-macam. Merasa tidak semaksimal ketika di kosan. Jadi ketika di rumah orang tua, saya rasanya pengen buru-buru pulang ke kos biar bisa maksimalkan lagi. Apakah sikap saya yang seperti ini salah? Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum, barakallah. Yang pertama, fa'ati kulli haqqin haqqah. Tunaikan setiap pihak haknya masing-masing. Dan di antara hak yang harus kita tunaikan adalah hak orang tua. Tapi bukan berarti harus setiap saat kan. Nggak juga. Tapi intinya orang tua ridho dengan frekuensi kita ke mereka, dan mereka meridhoi kita. Kalau orang tua sudah meridhoi kita dan ridho dengan frekuensi yang kita pilih tersebut, maka pada dasarnya udah gak ada masalah. Jadi lihat dulu. Jadi tidak maksimal ini kan seringkali subjektif ya. Jadi kalau orang tua rindu dan kamu mempermasalahkan, ya udah nggak apa-apa gitu loh. Terus yang kedua, kalau kita ingin streaming di rumah orang tua, bicara aja baik-baik. Seringkali kita belum bicara, terus kita simpulkan sendiri, padahal kalaupun kita di rumah kerjanya streaming juga nggak ada masalah sama sekali. Ada banyak orang tua itu sudah bahagia setengah mati ketika ngelihat anaknya pulang, walaupun hanya berada di kamarnya aja. Jadi anaknya pulang, gak keluar-keluar, udah di kamar aja seharian. Itu senang tuh orang tua. Orang tua senang. Padahal anaknya gak pernah keluar, di kamar aja. Kalau keluar mungkin hanya untuk sholat atau makan, masuk lagi, udah tenang. Jadi seringkali standar orang tua dan kita tuh beda. Jadi jangan gampang menyimpulkan dari diri kita. Ikuti standar orang tua, itu poinnya. Dan kalau ada hal-hal yang ketinggalan kan, kalau kajian streaming biasanya terupload di YouTube dan kita bisa kejar rekamannya, sehingga win-win. Allah ta'ala bisa, mungkin itu. 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati. Bismillah, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Afwan Ustadz, ingin bertanya begini Ustadz, saya sudah hijrah namun ada satu perbuatan haram yang masih saya kerjakan, padahal anak tahu dosa dan akibat dari perbuatan maksiat tadi, dari perbuatan maksiat, tapi anak masih tetap saja melakukannya. Apakah Allah belum ridho dengan hijrah anak, atau ada solusi Ustadz untuk meninggalkannya? Ya hadirin Allah muliakan, masih ingat nggak hadis tentang kisah pembunuh 99 nyawa plus 1 itu? 99 nyawa plus 1. Apa yang diminta oleh ahli ilmu itu? Yaitu keluar dari negerinya ke negeri yang soleh, keluar total, keluar secara total. Gitu jemaah sekalian. Dan itulah firman Allah dalam surat Al-Baqarah 208, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara totalitas. Secara totalitas. Memang tidak mudah. Dan apa yang dirasakan oleh, atau yang sedang dijalani oleh yang bertanya, saya rasa dijalani juga oleh banyak teman-teman yang berjuang dalam hijrah. Artinya mungkin ada 1-2 hal yang masih susah banget ditinggalkan. Dan ingat loh, dosa tuh bukan hanya yang zohir. Kita belum bicara dosa hati, dosa yang berkaitan dengan keikhlasan, dosa cinta dunia, dosa kurang tawakal, dan dosa-dosa yang lain. Siapa di antara kita bisa hijrah 100% langsung? Gak bisa. Ini butuh tahap, butuh berproses. Maka saran saya, terus melangkah, belajar, dan minta pertolongan sama Allah. Minta pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah, dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Mintalah pertolongan agar Allah kuatkan kita.
Wallahu ta'ala bisawab. 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadzuna beserta keluarga dan umat muslim yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga dengan yang bertanya, dan kita semua semoga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan dirahmati oleh Allah. Mohon izin bertanya Ustadzuna. Ketika saya bekerja, saya berpikir untuk melaksanakan kewajiban saya saja. Mengenai hak saya hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Perihal digaji atau tidaknya, saya berusaha tidak menagih hak saya terhadap makhluk. Hal ini saya lakukan agar mempertahankan hidayah kepada Allah dalam berhijrah dan istiqomah untuk bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah tindakan yang saya lakukan sudah benar wahai Ustadzuna? Ya, terima kasih. Jazakallahu khair, barakallahu fikum wa iyyakum. Jawabannya gini loh. Secara ikhtiar kita harus berikhtiar. Di antara ikhtiar adalah bekerja, menjadi profesional misalnya, lalu melangsungkan sebuah akad, dan di akad itu ada pembahasan tentang hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban. Dan di hak itu akan dibahas salary dan lain-lain. Nah, kita tahu konsep tawakal itu adalah hati ini bergantung kepada Allah sambil berikhtiar semaksimal mungkin. Nah, berarti kita pun melakukan atau disyariatkan untuk melakukan sebuah akad MOU yang di dalamnya ada atau berisi hak-hak kita tersebut. Hak-hak kita tersebut. Jadi lakukan itu. Dan kita boleh nego sesuai dengan kapasitas dan kebutuhan kita. Jadi kalau memang misal standarnya kita di posisi tersebut dengan tingkat kesulitan, kemampuan, skill, expertise kita digaji atau mendapatkan 100 juta. Jadi caranya bukan yaudah deh nggak usah 100 juta, UMR aja deh, 3 juta aja, 3 juta. Enggak juga, tetap misal digaji saja 100 juta. Karena kan ketika kita ingat sabda Nabi SAW, ni'mal malu salih li rajul salih, sebaik-baik harta itu atau sebaik-baik harta tersebut atau sebaik harta yang soleh itu untuk atau di tangan orang yang soleh. 100 juta itu lebih bagus, lebih indah dan lebih elok, lebih bermanfaat di tangan orang soleh daripada 100 juta di tangan orang fasik. Dibeliin yang nggak jelas, tapi di tangan orang soleh dia bisa berinfak, dia bisa bersedekah, dia bisa beramal, dia bisa dukung dakwah, dia bisa wakaf dan seterusnya. Jadi kalau memang kapasitas kita dibayar mahal, nggak ada masalah kita minta itu. Yang sebaik-baik harta yang soleh di tangan orang yang soleh. Nah, tapi setelah semuanya sudah dilakukan, ternyata ada masalah. Pihak tersebut tidak memberikan hak kita. Nah, disitulah jangan sampai hati kita galau gara-gara itu. Tetap aja fokus pada kewajiban. Kalaupun kita mau tuntut dengan fisik, jangan dengan hati. Jangan baper. Jangan hati kita galau. Enggak. Hati minta sama Allah, bergantung sama Allah, yang kasih rezeki Allah. Tapi kita boleh urus itu dengan fisik kita.
Wallahu ta'ala alam bisawab. Itu yang perlu kita camkan. Jadi ikhtiar dengan maksimal, tapi hati gantungkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati. Pertanyaan pertama, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya apa saja tips untuk mendapatkan hidayah dan bagaimana kita bisa ikhlas kalau hidayah sudah kita dapat, dan hidayah itu bagaimana sih, dan dengan cara apa hidayah itu kita dapat atau datang ke kita. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Ini mah kita ulang kajian lagi dari awal. Itu inti kajian kita tuh itu. Oh, kata panitianya ini pertanyaan sebelum kajian dimulai. Masya Allah. Hebat nih. Dan ini pertanyaan sebelum kajiannya dimulai. Luar biasa lah. Jadi itu tadi jamaah. Orang-orang yang Allah kasih taufik dan hidayah hanyalah orang-orang yang tahu kedudukan, keutamaan nikmat itu sendiri, sehingga mereka menghargai nikmat itu, sehingga mereka menjaga nikmat itu dan bersyukur kepada Allah, dan meyakini bahwa semua ini dari Allah, bukan dari kemampuannya, bukan dari kehebatannya. Justru diri ini diri yang banyak dosa, dan semakin banyak kenikmatan semakin merasa kerdil, merasa kecil, merasa nggak bisa mengucapkan apalagi, jadi speechless gitu. Yang ada udah aku tunduk aja lah sama Allah, aku nurut deh, aku bersyukur, karena udah nggak bisa dijawab dengan apapun. Dan ingat, perbandingan antara dua sosok yang sama-sama dikasih kenikmatan, tapi yang satu dapat taufik, yang kedua nggak dapat apa-apa, yaitu Nabi Sulaiman dan Qarun. Mereka berinteraksi dengan ilmu Allah, tapi yang satu mengatakan innama utituhu ala ilmin indi, aku ini dikasih semua fasilitas karena ilmu yang aku miliki, jadi ke diri dia. Adapun Nabi Sulaiman mengucapkan apa? Nabi Sulaiman mengucapkan hadza min fadli rabbi, ini adalah karunia dari Allah untuk menguji aku apakah aku bersyukur atau aku kufur nikmat. Lihat, orang-orang yang diberi taufik itu nggak pernah bermadhab aku gitu. Pokoknya nggak suka dengan mengatakan aku dan aku. Ini dariku, aku yang berjasa, aku yang ngerintis, aku yang ngebangun ini semua, aku yang soleh, aku yang jujur, dan aku enggak. Hadza min fadli rabbi, ini karunia Allah, bukan ini karena kebaikanku. Wallahu ta'ala alam. 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم